Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferni Winarsi dengan NIM 180361201259259. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian minuman energi. Baiklah, seperti yang kita lihat, yang pertama adalah latar belakang, di mana produk minuman energi sebagaimana diketahui adalah salah satu produk minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat karena kemudahan dalam hal penyajiannya. Bagi masyarakat yang sebagian besar bekerja dengan mengandalkan tenaga, produk ini cenderung diperlukan. Produk minuman energi tersebut biasa dikonsumsi dengan alasan meningkatkan tenaga dalam mereka bekerja maupun mengembalikan tenaga seusai melakukan pekerjaan. Di samping kemudahan dalam mendapatkan dan mengkonsumsinya, khasiat dari minuman energi tersebut dapat segera dirasakan. Dengan semakin banyaknya minuman energi yang ada di pasaran berarti memberikan keleluasan bagi konsumen untuk memilih merek yang sesuai dengan keinginannya. Dalam persaingan dunia usaha semakin ketat, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar yang besar untuk produk yang dihasilkannya. Terus ada perumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli produk minuman energi merek Extra Joss? Yang kedua, dari faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis di atas, faktor mana yang berpengaruh dominan terhadap keputusan untuk membeli produk minuman energi merek Extra Joss? Terus bisa kita lihat ada tujuan dan kegunaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku konsumen yang terdiri dari faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis terhadap keputusan untuk membeli produk minuman energi merek Extra Joss. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Yang pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Jadi yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul ini yaitu karena minuman energi sebagaimana diketahui adalah salah satu produk minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat karena kemudahan dalam hal penyajiannya. Bagi masyarakat yang sebagian besar bekerja dengan mengandalkan tenaga, produk ini cenderung diperlukan. Produk minuman energi tersebut biasa dikonsumsi dengan alasan meningkatkan tenaga dalam mereka bekerja maupun mengembalikan tenaga seusai melakukan pekerjaan. Di samping kemudahan dalam mendapatkan dan mengkonsumsinya, khasiat dari minuman energi tersebut dapat segera dirasakan. Terus yang kedua, kenapa Anda menduga hipotesisnya demikian? Jadi saya menduga hipotesisnya seperti ini. Diduga faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. Yang kedua, diduga faktor kebudayaan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. Yang ketiga, diduga faktor sosial berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. Yang keempat, diduga faktor pribadi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. Yang kelima, diduga faktor psikologis berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. Terus
bisa dilihat ada variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah baiklah. Selanjutnya yang ketiga, di mana variabelnya berapa, jelaskan variabel X dan Y, yang mana jika ada variabel X dan Y, indikator dari setiap variabel coba jelaskan. Ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah kebudayaan atau X1 merupakan suatu ciri khas dari sekumpulan orang yang diterapkan secara turun-temurun sebagai penuntun dari kehidupan mereka sehari-hari. Indikator dari variabel tersebut terdiri dari pergeseran budaya, wilayah geografis, kelas sosial. Yang kedua ada sosial, merupakan tingkat status sosial bersyarakat atau keadaan ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan milik kebanyakan pekerjaan, serta variabel-variabel yang lainnya. Terus ada indikatornya adalah yang pertama mengikut lingkungan, terus yang kedua pengalaman dari anggota keluarga, yang ketiga mengikuti teman. Terus ada yang ketiga, pribadi, merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai sifat untuk bisa menentukan keputusan sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Adapun indikator dari variabel tersebut yaitu uang saku, situasi ekonomi, gaya hidup. Terus yang keempat, psikologis, merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai keinginan yang berasal dari diri pribadinya untuk menentukan keputusan sesuai dengan keinginannya. Terus ada indikatornya terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan. Terus yang selanjutnya variabel terikat, dependen, adalah keputusan menggunakan produk. Merupakan suatu tindakan konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan mengonsumsi minuman energi, diikuti oleh kepuasan yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dari variabel ini dapat ditentukan indikatornya antara lain menjatuhkan pilihan atau alternatif pada produk yang terbaik. Terus mengambil keputusan dilakukan secara sadar, rasional, objektif, dan terencana. Terus pembelian kembali. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, dari beberapa teknik atau metode pengumpulan data Anda, metode mana sebagai metode pengumpulan data utama? Metode pengumpulan data utamanya yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untuk memperoleh sampel dari populasi yang dimaksud. Agar diperoleh data yang baik, maka dipilih dengan menggunakan metode yang pertama, wawancara. Penulisan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu para pekerja karyawan yang terpilih sebagai responden guna mendapatkan data-data diperlukan. Kedua, kuesioner dibagi secara langsung oleh penulis kepada responden yang ditemui secara langsung di lokasi penelitian. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengamati, mengelola laporan-laporan serta cara yang mengunjungi penelitian ini. Terus pertanyaan berikut, yang kelima, berapa jumlah populasi Anda? Sampel berapa? Dasar penarikan sampelnya apa? Teknik sampelnya apa? Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan pekerja yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi produk minuman energi merek Extra-Joss. Karena besar populasi tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya, oleh karena itu sulit mencari beberapa jumlah populasi yang tepat. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan adalah sebesar 40 orang dengan pertimbangan terbatas waktu dan tenaga. Baiklah, sekian tugas proposal yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat siang.